student. Good morning. How are you doing? With me, Miss Happy, your English teacher. Welcome to our lesson. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari teks recount. Yang kedua, menemukan berbagai macam informasi dari teks recount. So, student, do you like reading? Jika kalian suka membaca, misalnya membaca tentang biografi seorang pahlawan, tokoh nasional, atau lainnya, atau mungkin membaca tentang liburan seseorang, atau pengalaman-pengalaman yang dilakukan di masa lampau, berarti kalian membaca tentang recount text. Well, student, and that's what we are going to learn this time. Okay, student, do you ever know anything about recount? Or do you ever heard or read about biography or experience in the past, or maybe holiday of others? What is recount text? Recount text is a text that telling the readers about one story, action, or activity. Teks yang menceritakan kepada pembaca tentang satu cerita atau tindakan atau kejadian. Or other definition of recount text is a text which retell events or experience in the past. Teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman di masa lampau. Tujuan dari teks recount sendiri adalah to entertain or to inform the readers, untuk menghibur atau untuk menginformasikan kepada pembaca. Jika kalian membaca tentang recount text, kalian akan menemukan bagian-bagian seperti orientation, events, closing, or reorientation. So, what is orientation like? It provides setting and details of who, what, where, or why. Berisi tentang setting, siapa, apa, di mana, atau kenapa. What about events? Events is a sequence of events which happen in chronological order. Berisi tentang urutan-urutan kejadian, seperti kejadian di hari pertama, hari kedua, dan selanjutnya. Last but not least is closing or reorientation. It is conclusion or summary of the events. Kesimpulan dari seluruh kejadian. Well, students, ciri-ciri kebahasaan dari teks recount sendiri adalah using simple past, menggunakan bentuk lampau. Using conjunction, menggunakan kata sambung seperti after, before, next, and etc. Using action form, menggunakan kata kerja seperti work, walk, go, sleep, and etc. Kemudian yang terakhir adalah focus on a certain participant, that is I,
the writer, fokus pada subjek tertentu, yaitu saya, si penulis. Ini adalah contoh dari teks recount. Teks yang terdiri dari 4 paragraf ini berisi tentang diving in Bunaken. Paragraf pertama adalah orientation. Paragraf pertama menyebutkan tokohnya, yaitu I, si penulis. Setting tempatnya di Bunaken. Dan setting waktunya adalah last year. Paragraf 2 and 3 berisi tentang kegiatan si penulis dari awal tiba di Bunaken sampai kegiatan selesai. Inilah bagian teks yang dinamakan events. And finally, paragraf terakhir adalah penutup cerita dari si penulis tentang diving in Bunaken. Berisi tentang apa yang dirasakan penulis selama liburan di Bunaken. Well, student, that's all about recount text. So, you can do your task in Google Classroom. If you have any difficulties, please contact me in my WhatsApp number. Thank you, students. See you in the next lesson.